Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore semuanya. Alhamdulillah kembali lagi saya live di Facebook pribadi saya dan pengen belajar. Hari ini saya mau belajar tentang personal branding. Personal branding yang memang dikhususkan untuk teman-teman relawan gitu. Personal branding biasanya diperlukan untuk para profesional, tapi pada akhirnya hari ini para relawan juga butuh personal branding. Kenapa sih para relawan butuh personal branding? Ya, saya sedang menunggu narasumber kita, Bang Ahmad Zaki, founder dari Gerak Bareng, yang akan ngobrol bareng dengan saya. Saya ingin belajar banyak dengan beliau, yang beberapa kali beliau memberikan pelatihan terkait dengan gimana cara membangun personal branding untuk relawan. Iya, lagi-lagi sebenarnya sangat familiar di kalangan profesional gitu ya, bicara tentang personal branding untuk menjaga kepercayaan, untuk membangun image, untuk mengantarkan diri pada kesuksesan gitu. Nah, kenapa kok pada akhirnya butuh untuk relawan atau relawan butuh personal branding? Kenapa sih? Apa pentingnya? Gitu. Nanti kita akan bahas sebentar lagi bareng Zaki. Insya Allah sebentar lagi ini udah menongol ya orangnya. Baik, Assalamualaikum Bang Zaki, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takut Lagi di nular jalan nih. nih kayaknya. Lagi di jalan. Makanya ini mohon maaf. Lagi sibuk terus ya? Enggak. Tadi habis nyuci makanan, terus ternyata ada panggilan mesti ke Cibubur. Jadi ini bergerak menuju Cibubur sekarang. Oke. Gitu. Bentar ya Bang ya, saya buka dulu ya. Bentar ya. Iya, baik Kang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah hari ini saya kembali bisa berkesempatan untuk live sharing ya bersama guru saya, salah satu guru saya terkait dengan personal branding. Biasanya kita sangat familiar bahasa personal branding itu untuk kalangan profesional. Tapi hari ini pada akhirnya teman-teman relawan butuh personal branding. Untuk apa? Apa manfaatnya? Nanti kita bisa simak bareng obrolan saya bersama Bang Ahmad Zaki. Bang Zaki ya, saya biasa manggil seperti itu. Oke Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, Ya. pengen belajar nih. Kan kemarin Bang Zaki sempat ngisi training ya kaitannya dengan gimana para relawan cara membangun personal brandingnya gitu. Dan pertanyaan mendasar sebenarnya memang benar-benar perlu ya Bang ya kalau untuk seorang relawan bikin personal branding itu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu teman-teman yang ada di fans-fansnya Kang Doni. Jadi saya numpang di programnya Kang Doni dalam apa ya? Saya nggak tahu nih programnya apa nih podcast. Tapi ini menarik karena akhirnya saya juga mestinya bisa berbagi dalam kegiatan-kegiatan seminar ataupun kajian. Akhirnya semua jadwal berhenti, tapi Kang Doni ngasih sebuah ruang buat saya bisa berbagi dari apa yang saya pahami. Menarik ketika saya diajak Kang Doni bicara tentang personal branding ya. Personal branding di era COVID namanya. Personal branding
tidak bisa lepas Kang kalau kita main di dunia relawan. Hmm. Ini saya garis bawahi ya, dunia relawan bukan dunia karyawan, karena sebagian teman-teman memang ada yang memang mereka menjadi relawan, ada yang mereka sendiri menjadi karyawan. Ya. Apa yang membedakan personal branding? Apa yang membedakan karyawan dengan relawan? Dalam beberapa training fundraising, ternyata fundraiser kayak kita di sebuah lembaga mereka nggak boleh muncul Kang. Mereka tidak boleh melakukan personal branding justru, karena yang dimunculkan adalah penguatan program, penguatan kelembagaan, bukan branding dari si fundraiser itu sendiri, karena memang mereka terpaku dengan sistem. Jadi ini juga masukan buat teman-teman. Jadi kalau ada di lembaga, fundraiser nggak boleh lebih keren daripada foundernya. Karena kalau fundraiser lebih keren daripada founder, maka posisi founder bisa tergeser kan. Dan ini yang akhirnya saya garis bawahi, bahwa kalau misalnya kita bermain dalam dunia kelembagaan, memang agak resiko ketika semua bermain di personal branding. Karena dalam sebuah institusi nggak boleh semuanya masuk di personal branding, nanti jadi rancu. Karena gini, mengelola relawan itu tidak seberat mengelola karyawan, ya. Mengelola relawan itu tidak lebih berat daripada mengelola karyawan, gitu. Karena kalau karyawan itu pertama jumlahnya biasanya banyak, gitu, nggak sedikit kayak relawan. Relawan sedikit Kang, digaji nggak seberapa, lembur terus, dan kerjanya nggak ada jam libur, weekend, weekday, ya hayolah terus diganggu, digaspol, gitu. Makanya ngerawatnya lebih enak sebenarnya merawat relawan sebenarnya. Jumlahnya karena biasanya nggak banyak. Gitu. Nah, apa yang akhirnya membuat kita harus menjaga personal branding kita di dunia relawan? Ini yang tadi saya garis bawahi. Kalau teman-teman berada di institusi di sebuah lembaga, nggak semua akhirnya teman-teman harus memiliki kemampuan untuk melakukan personal branding. Gitu. Apalagi kalau misalnya kemarin saya sempat disinggung, ayo Kang, relawan-relawannya harus belajar jadi fundraiser, relawan-relawannya belajar jadi personal branding. Saya rasa nggak mesti, karena dalam hal ini harus ada orang-orang yang di back office yang memang mereka fokus menjaga kelembagaan. Di luar mereka harus memperkuat citra kelembagaan. Nah, di sisi lain kita harus melihat bahwa relawan-relawan di lapangan, relawan-relawan apapun jenis profesinya mereka, apa mereka jadi fundraiser, mereka orang program, mereka di keuangan, mereka harus memiliki personal branding yang baik. Dan ini jadi sebuah catatan, karena di dunia relawan itu orangnya nggak banyak, itu aja. Saya ketemu dengan Kang Doni karena Kang Doni jarang turun ke lapangan kali ya, jadi jarang ketemu juga. Tapi kalau ketemu sama Gao, Rul, dan si Buyung dan lain-lainnya, itu hampir setiap lokasi itu pasti ketemu. Justru mereka inilah yang akhirnya kita tuntut memiliki personal branding yang bagus. Karena ketika mereka tidak bisa membangun personal branding yang bagus, maka ini akan berdampak kepada satu, aspek komunikasi kelembagaan. Yang kedua, aspek program. Dan yang ketiga, aspek fundraising. Kalau orang-orang yang ada di garis depan, ya kalau sekarang kan garis depan bahasanya medis ya, tapi teman-teman relawan itu loh garda-garda terdepan. Mereka harus memiliki personal branding yang baik. Kalau mereka cacat dalam kacamata publik, kacamata donatur, bahkan kacamata relawan, mau dikemas seperti apapun komunikasi lembaganya, maka itu hanya akan memperburuk citra lembaga. Ya, ibaratnya Kang, kita punya apa ya bahasanya nih? Kita punya makanan udah basi, udah busuk, tapi kita bikin cantik, ditaruh di box yang rapi, kita semprotin minyak wangi, kita kasih kemasan yang rapi gitu kan, bahkan kita kasih hiasan, kasih nama-nama. Tapi ketika kita tanya ada nggak manfaatnya, nggak ada. Ketika makanan itu akhirnya disajikan ke publik, itu hanya akan jadi sampah. Makanya penting hari ini semua relawan memiliki personal branding yang baik. Pertanyaannya gimana cara membangun personal branding yang baik? Saya sempat singgung tentang masalah satu,
pentingnya hari ini kita memiliki integritas. Seorang relawan harus memiliki integritas. Integritas artinya konsisten dengan nilai-nilai yang dibawa oleh lembaga. Gak bisa seorang relawan berada dalam sebuah lembaga tapi tidak menjalankan nilai-nilai yang dibawa oleh lembaga tersebut. Entah itu nilai-nilai kejujuran, entah itu nilai kedisiplinan, entah itu nilai kepatutan atau nilai yang lainnya. Maka penting hari ini relawan memiliki sense of belonging terhadap lembaga yang digelutinya hari ini. Saya hari ini ada di Gerak Bareng, maka nilai yang saya bawa adalah nilai yang ada di Gerak Bareng. Tapi kalau misalnya besok saya dilamar oleh sekolah relawan ya, saya akan bawa nilai yang dibawa oleh sekolah relawan. Seperti itulah contohnya. Ditransfer lumayan itu ya. integritas penting, Kang. Karena hari ini kita akan lihat banyak relawan-relawan labil dan nggak punya nilai yang dibawa dan nggak punya value yang diusung, hingga akhirnya jadi relawan-relawan reaktif dan responsif tapi nggak edukatif. Kan kita sering singgung, Kang, tentang bencana kedua terbesar setelah bencana alam adalah bencana yang ditimbulkan oleh relawan. Akhirnya itu merusak tatanan nilai dan tatanan Sunda Empire. Bawahi, ini yang akhirnya kita garis bawahi bahwa integritas itu penting. Lalu yang kedua, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kejujuran. Penting hari ini kita berhadapan dengan relawan-relawan yang jujur dalam arti proporsional ya, Kang. Jujur dalam arti proporsional. Artinya gini, hari ini sebagaimana saya hari ini bikin sebuah status, lembaga harus bisa memperkuat posisi relawan bahwa kami memiliki relawan-relawan yang jujur, relawan-relawan yang baik, relawan-relawan yang amanah. Yang lembaganya sendiri mempercayai relawan-relawan yang ditugaskan oleh lembaga di lapangan. Hingga akhirnya kita pun, publik pun melihat bahwa lembaga kita memiliki relawan-relawan yang capable untuk menjalankan, menyalurkan dan menjaga amanah yang kita miliki hari ini, yang lembaga miliki hari ini. Maka penting juga ini bicara tentang nilai juga. Apakah akhirnya hari ini lembaga memberikan nilai yang kuat kepada relawan-relawan di lapangan? Jangan sampai relawan akhirnya mengalami disorientasi. Makanya sekolah relawan sering banget bikin orientasi relawan. Supaya apa? Karena supaya jangan sampai relawan-relawannya mengalami disorientasi. Disorientasi niat biasanya. Yang awalnya pengen jadi relawan, berkontribusi, tapi akhirnya tergoyah karena angka-angka yang saya dibayar cuma sekian, saya dibayar cuma begini begitu. Aduh, ya. Saya seumur-umur jadi founder Gerak Bareng nggak tahu tuh ada angka-angka begituan. Jadi memang udah kita fokus dengan niat. Itu kan bagian dari personal branding. Kita berkontribusi hari ini untuk dunia kerelawanan bukan karena sesuatu, tapi karena lillah, gitu loh. Ini yang akhirnya harus penting. Kalau lillah pasti nggak akan lelah. Makanya kalau teman-teman ngelihat ini anak-anak Gerak Bareng kok ini kayak kerjanya kerja Rodi, ya karena memang itu yang kita tanamin hari ini. Dan saya yakin juga teman-teman sekolah relawan dan teman-teman lembaga yang lain pun seperti itu. Yang ketika akhirnya relawannya diberikan penanaman value yang kuat hingga akhirnya mereka siap kapanpun, ya kan? Makanya layanan sekolah relawan 24 jam kan? 24 jam kan? Insya Allah. Insya Allah. Ya, layanan sekolah relawan 24 jam. Siapa yang lapar tinggal telepon Kang Doni, nanti akan diberikan. Ayo tolong dicatat. Gitu. Nah, yang ketiga, akhirnya hari ini teman-teman akhirnya harus memiliki konsep. Saya selalu bilang, kalau kita ingin membangun personal branding, maka kita harus memiliki konsep yang jelas. Saya sempat bikin beberapa tulisan. Salah satu yang paling penting adalah ketika kita ingin memperkuat personal branding kita hari ini, kita pun harus punya barometer bahwa personal branding kita hari ini punya goal. Goalnya apa? Anda ingin dicitrakan seperti apa? Kalau saya dengar kata Bayu Gautama, maka saya akan teringat dengan sosok yang wise dan bijak. Karena dulu zaman-zaman saya masih jadi relawan di Dompet Duafa, hobi saya tuh dengerin Bang Gau tuh kalau sore hari. Gitu.
di Trijaya ya, apa radio CBB atau radio dangdut saya nggak tahu deh, cuman pokoknya radio lah. Kalau saya dengerin Bang Gau cerita tentang hal-hal yang wise, maka saya akan mengatakan bahwa Bang Gau adalah sosok yang wise. Makanya kalau nyari nasihat, nyari wejangan, masukan, pasti saya akan cari Bang Gau supaya kita dapat pandangan yang wise. Kalau misalnya kita ketemu dengan Bang Rul, maka kita akan bertemu dengan orang yang agak apa ya Bang Rul? Saya nggak tahu personal brandingnya Bang Rul, belum kuat. Tapi kan kita tahu dia pasti erat banget dengan apa? Dengan ya mohon maaf ya widow gitu ya, dengan widow. Dan widownya biasanya juga yang tua ya, bukan yang muda. Yeah. Jadi personal brandingnya itu yang dibangun. Makanya saya juga sering sampaikan ke teman-teman relawan manapun ya, saya selalu bilang, ketika Anda ingin membangun personal branding, Anda ingin dikenal sebagai apa di masyarakat. Dan apa yang Anda jalani, Anda lakukan selama ini, sudahkah sejalan dengan apa yang Anda ingin capai? Kita ingin dikatakan sebagai relawan yang profesional, tapi kita datang ke markas jam 10, jam 5 sore udah hilang. Giliran jam-jam produktif kita malah males-malesan. Gimana kita terus giliran gajian gitu kan, paling getol gitu kan, bicara tentang hak dan kewajiban, ngeluarin dalir, jangan sampai keringat kita jadi kering gitu kan. Sedangkan di sisi lain kewajibannya nggak diselesaikan. Jadi nggak bisa kita memunculkan personal branding bahwa kita profesional. Ya. Lalu yang kedua, kalau misalnya kita ingin dikatakan sebagai relawan yang amanah, jujur, dan profesional, ya maka mungkin nggak kita akhirnya bisa memberikan laporan program yang baik, laporan keuangan yang baik, bisa membuat sebuah perencanaan keuangan yang baik, perencanaan program yang baik, dan lain-lainnya. Jangan sampai kita ingin dikenal sebagai relawan yang jujur, tapi hobinya nilep duit kembalian, gitu kan? Nah itu yang repot, kerjanya menggandakan duit bensin. Makanya saya tuh kalau di mobil tuh struk bensin, tol tuh saya sobek-sobek gitu, karena jangan sampai khawatir teman-teman tergiur gitu, karena lumayan kan kalau struk mobil Hilux kalau sekali ngisi tuh 800.000 Kang. Itu kan lumayan tuh kalau di reimburse itu ya, jadi kuat. Nah permasalahannya hari ini adalah teman-teman kita kebanyakan belum punya orientasi mereka ingin dikenal sebagai apa. Padahal hari ini penguatan personal branding akan berdampak kepada social branding. Social branding itu apa? Yaitu lembaganya. Makanya penting hari ini lembaga memiliki relawan-relawan yang nama baiknya pun terukur, teruji juga, dan bahkan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya saya meminta Kang Doni jadi tim program saya, permasalahannya kan saya nggak tahu Kang Doni sampai hari ini punya cacat apa di mata publik. Kan nggak ada Kang Doni, ya kan? Masih tutupin aja. Masih tertutupi aib-aibnya. Tapi ada juga relawan-relawan yang memang mereka ya pindah-pindah organisasi, pindah-pindah lembaga, hingga akhirnya kita juga melihat loh ini kayak kutu loncat pindah-pindahan, nggak jelas nih ada di mana gitu kan. Di luar konteks kebaikan personal ataupun nilai yang diusung ya, tapi ini jadi nggak bagus ya. Apalagi ketika akhirnya kita sendiri nggak bisa memperkuat posisi kerelawanan kita. Nah jadi kalau misalnya kita salah comot relawan ya, apalagi itu relawan ini udah ditandai nih oleh lembaga-lembaga yang lain, oh ini relawan nggak amanah nih, terus tiba-tiba pindah ke lembaga yang lain, lembaga yang lain nerima, itu kan jadi catatan juga. Apalagi misalnya donatur kita hari ini, wah itu dahsyat itu. Saya pernah digibahin sama donatur gitu. Terakhir sempat difitnah. Apa itu? Dan itu ramai itu. Dikasih mobil Hilux putih dulu tuh. 2019 kalau nggak salah itu. Oh itu ramai itu. Saya sampai bingung, ini Hilux putih yang sebelah mana? Hilux saya hitam. Kita kan nggak ada yang putih. Tapi tiba-tiba ada fitnah. Dan itu ramai itu, seantero donatur. Sampai banyak donatur mengkonfirmasi. Dan itu akhirnya jadi nggak bagus. Kesannya kita relawan kayak murahan banget gitu. Dikasih mobil Hilux lalu jadi nurut gitu kan. Enggak lah. Enggak kayak gitu. Nah itu salah satunya. Makanya hari ini penting
personal branding kita perbaiki gitu. Ya paling enggak bisa kelihatan sih sebenarnya personal branding itu dari status Facebook, status WA dan lain-lainnya. Dan itu jadi bagian dari ukuran sebagian masyarakat, bagian orang melihat dari ukuran tersebut. Ya, kalau misalnya suka posting-posting dengan bahasa-bahasa yang cabul, kasar, ya nggak mungkin lah kita sebut dia sebagai relawan yang soleh, pasti akan bertentangan. Nah, ini yang penting hari ini ketika kita akhirnya memiliki relawan-relawan yang secara image di masyarakat baik, maka pasti saya meyakini itu pasti akan berdampak baik juga bagi keberlangsungan lembaga yang ditempati oleh lembaga tersebut. Mau gimana pun hari ini penting bagi kita memiliki relawan-relawan yang solih dan solehah. Gitu. Bukan hanya bicara tentang personal brandingnya saja, karena saya pikir personal branding hanya tools untuk menuju sebuah cita-cita mulia. Saya misalnya ingin dicitrakan sebagai relawan yang solih, maka citra saya harus disertai dengan postingan-postingan saya yang baik, status saya yang baik, citra sosial saya yang baik, maka saya akan tercitrakan sebagai orang yang memiliki personal branding positif dan solih. Meskipun dalam hati, ya gue cuma formalitas nih ya, gue ngejalaninnya. Tapi seiring waktu nanti akan jadi kebiasaan dan akan jadi karakter. Dan secara tidak sadar akan soleh sendirinya. Karena personal branding yang baik pasti akan berdampak kepada kesolihan sosial namanya. Kesolihan sosial itu akan membentuk karakter. Dan ini akan membuat relawan-relawan kita akhirnya memiliki personal branding bukan klise tapi nyata. Dan ini sudah dibuktikan. Saya juga sempat beberapa, karena kan memang dari 2005 saya sudah turun di dunia sosial, di dunia kegiatan sosial, tapi bukan kerelawanan sebagaimana yang kita jalani sekarang. Dulu kita main di jalanan, dulu kita main di dunia underground. Kita ngurusin anak-anak punk, kita ngurusin macam-macamnya. Anak-anak punk pun seperti itu, mereka menjalani personal branding. Ya. Mereka anggota saya, mereka anak buah saya, mereka tim saya. Mereka menjalani personal branding sebagaimana mereka akhirnya melakukan personal branding sebagaimana kita. Kalau anak-anak punk, anak-anak jalanan, anak-anak kawan-kawan saya, mereka mencitrakan mereka adalah sosok yang menyeramkan. Dan di mata publik mereka harus ditakuti. Tapi permasalahannya ya mereka justru malah lebih kemayu dibandingkan anak-anak punk malah. Gitu. Image-nya gitu. Ada yang didengerin lagu melo nangis, ada yang ingat pacarnya putus nangis. Padahal di luar sana mereka dicitrakan dengan piercing yang luar biasa, dengan tato yang luar biasa, dengan tindikan yang luar biasa, dengan penampilan apalagi lagu-lagunya lagu-lagu serem. Tapi ternyata lebih melo. Itu personal branding juga. Itu yang bisa kita lihat dan kita bisa tiru. Maka hari ini ketika kita ingin memperkuat personal branding, saya cuma kasih, karena kunci personal branding cuma di komunikasi. Kunci personal branding di komunikasi. Teman-teman bisa merawat sosial media hari ini dengan baik, itu malah itu jauh lebih cepat melakukan personal branding. Di sisi lain, di dunia nyata teman-teman harus memunculkan personal branding yang tetap sama sebagaimana teman-teman memunculkan di sosial media. Jangan sampai sebenarnya kunci personal branding yang paling dasar adalah teman-teman jangan pakai akun palsu deh. Teman-teman jangan pakai foto profil palsu, apalagi pakai aplikasi 360 gitu dicakep-cakepin mukanya. Itu bagian dari personal branding lah, itu udah ketahuan tuh. Ya, relawan-relawan yang nggak percaya diri, relawan-relawan. Kalau emang hidungnya pesek-pesek aja udah, nggak usah pakai dimancung-mancungin. Kalau emang kemancingan ya udah terima aja, itu nasib. Karena kalau saya bilang itu ganteng itu pilihan ya, cantik itu pilihan. Tapi kalau jelek itu takdir. Gitu ya. Nah, gini. Jadi ada beberapa tips personal branding buat teman-teman. Ada beberapa langkah. Yang pertama, tentukan tujuan personal branding kita. Yang pasti ketika kita ingin perkuat personal branding, lillah aja. Ini kita semua lakukan karena Allah. Ini supaya lembaga kita dipercaya oleh publik. Ini supaya mustahik juga percaya dengan kita bahwa kita adalah lembaga yang menyalurkan dengan amanah. Nggak ada istilah yang ngentit 25.000, ngentit 50.000 dari penyaluran, tiba-tiba dikasih kupon, potong 10.000, nggak ada kayak gitu. Jadi pastikan kita punya tentukan personal branding kita. Lalu yang kedua, lakukan riset personal branding. Gitu. Lakukan riset personal branding. Riset personal branding yang paling simple itu dilakukan di lingkaran pertemanan kita.
bisa tanya kalau misalnya punya keluarga, bisa tanya sama anak, sama istri, tanya tentang siapa diri kita ke anak kita, siapa diri kita ke istri kita atau ke suami kita. Jangan-jangan kita sedang mencitrakan personal branding bahwa kita adalah sosok yang ramah, tapi kita hobinya di rumah mukulin anak sama mukulin istri. Ya nggak bisa, karena personal branding hari ini akan dikuatkan oleh lingkaran-lingkaran inti kita. Jadi kalau dalam level personal branding itu ada namanya level intim, ya, level teman, level kenalan. Level intim itu keluarga, anak, istri, sama saudara. Lalu level kedua adalah level teman. Level teman itu ya kayak kita, sesama relawan, khusus yang dekat. Lalu yang ketiga level kenalan, yang sifatnya cuma kenal. Saya kenal sama Kang Doni, cuman saya nggak tahu kan Kang Doni punya anak berapa, punya istri berapa, tinggal 5, saya nggak tahu tuh. Nah, istri berapa kan? Istri 1 doang. Baru ini live ya. Saya bilang 1 aja dulu ya. Ya, lakukan riset personal branding. Mungkin nggak akhirnya teman-teman mendukung, kalau misalnya gue mau dong hari ini gue biar kelihatan soleh, gimana ya caranya? Teman-teman kita langsung menolak, wadah lu nggak usah pakai kelihatan soleh, lu mah kagak bakalan bisa soleh, lu mah so suci lu, misalnya gitu kan. Oh berarti lingkungan kita nggak mendukung. Atau misalnya, lu kayaknya udah nggak perlu pakai personal branding karena lu udah soleh sendiri, lu sholatnya 5 waktu, gitu kan? Lu pakai peci terus, lu ngajinya rajin, lo nggak perlu akhirnya pencitraan bahwa kita personal brandingnya soleh. Nah, jadi risetnya ke tadi lingkaran inti sama lingkaran teman, lingkaran intim sama teman. Nah, itu poin yang penting. Kenapa? Karena akhirnya mereka lah yang akan mendukung upaya personal branding yang kita lakukan. Kalau mereka sendiri sudah menjatuhkan, anak nggak terima kalau bapaknya mencitrakan dirinya sebagai sosok yang sabar. Karena bapaknya suka nabukin anaknya. Pasti kita akan dijatuhkan sama anak kita, ya. Artinya sampai kayak dulu, mohon maaf, dulu kayaknya ada tokoh nasional gitu kan, yang bijak banget gitu, yang ada di Metro TV, yang akhirnya hancur namanya lantaran informasi yang nggak tahu bener apa enggak itu tentang anaknya yang memunculkan, bapak saya begini, bapak saya akhirnya selesai, game over karirnya. Itu kan jadi masalah. Nah, lalu yang ketiga yang mesti kita lakukan adalah tentukan personal brand kita. Oke, saya ingin dikenal sebagai sosok yang apa, gitu. Sosok yang bagaimana di mata publik, di mata masyarakat. Yang dari situ akhirnya kita akan fokus terhadap karya yang akan kita buat, ya. Fokusnya pada karya, ya. Dan setelah itu publikasikan. Kita ingin dikenal sebagai, cuman jangan narsis juga gitu kan, ya. Kayak misalnya kita pengen dikenal sebagai sosok yang soleh, lalu kita narsis, mau sholat Jumat terus posting, saya sholat Jumat dulu ya, pakai peci yang rapi. Lalu kita pengen sholat qiyamul lail, alhamdulillah udah qiyamul lail 3 rakaat gitu. Jangan begitu juga, itu namanya ria, bukan personal branding gitu kan. Dan sebenarnya personal branding kita bisa bikin tim gitu. Bisa bikin tim, nggak mesti harus kita ya mengangkat, mengupload. Bahkan penguatan personal branding hari ini semestinya dilakukan oleh lembaga. Saya sempat beberapa kali ngelihat postingan SR yang mereka mengangkat personil yang terlibat dalam SR, dan itu menarik. Kenapa? Karena itu bagian dari upaya menaikkan personal branding relawan-relawannya. Dan memang harus dipublis, karena kalau nggak dipublis nggak ada yang tahu. Tujuan kita adalah personal branding. Personal branding itu kaitannya dengan kita dan orang lain. Kalau misalnya kita tidak publish, maka tidak ada urusan kita dengan orang lain. Itu cukup kita dan ya kita doang akhirnya, gitu. Dan itu masalah. Dan yang selanjutnya adalah istiqomah, ya. Istiqomah ini bagian dari upaya kita menuju puncak dari personal branding, yaitu kesolehan yang sebenarnya. Hari ini kita ingin dikenal sebagai sosok yang sabar, maka kita berusaha meredam. Dengan istiqomah kita menjalaninya, maka insya Allah itu jadi amal dari upaya kita memperbaiki diri. Karena personal branding kita hari ini pasti arahnya ke positif. Meskipun kalau yang tadi saya sampaikan, relawan harus memiliki integritas. Integritas itu sendiri bicara tentang istiqomah. Tapi bicara integritas, ada yang nilainya positif, ada yang nilainya negatif. Nah, pertanyaannya mau menjalankan value yang mana? Kalau mau ingin menjalankan value negatif, gak apa-apa.
justru harus istiqomah, ya kan? Kalau jadi begal, jadi begal aja. Jangan besok-besok jadi copet, karena akan jadi turun gitu personal brandingnya. Nah itu integritas tuh namanya, bagian dari integritas juga, meskipun negatif. Nah untuk yang kita relawan ya harus positif istiqomahnya, jangan akhirnya kita labil, ya lagi bangun personal branding tentang relawan yang sabar, tiba-tiba ada konflik ya dengan pacar, dengan istri, dengan pasangan ataupun dengan keluarga, tiba-tiba sumpah serapah keluar di sosmed, ya kan? Keluarlah kata-kata binatang disebut, kupu-kupu, ular, cicak, tikus gitu kan akhirnya jadi nggak bagus. Apalagi kita sebut nama-nama ikan, kan repot juga, terdapat sepeda. Dan yang terakhir, fokus pada karya, bukan pada gaya. Yang bukan yang terakhir, satu dari yang sebelumnya, sebelum terakhir, fokus pada karya, bukan pada gaya. Kadang ya kalau misalnya kita ingin menaikkan personal branding, ya kadang kita fokusnya sama gaya. Ya kalau misalnya teman-teman nih mau naikkan personal branding, kalau kita ada relawan yang kaya, cukup begini aja kalau foto tuh, ya kan? Kayak begini kan udah naikin personal branding ya Kang ya? Ya kan ya? Dia relawan apa nih? Yang punya Panadol ketiga, ini personal branding Kang, gitu. Tapi kan bukannya begitu Kang. Kita nggak penting gitu kan? Meskipun punya Panadol 3, Panadol 2 gitu kan, ada juga yang masih ngeblur ya nggak apa-apa. Gitu. Yang penting fokusnya pada karya. Lu punya aset hari ini, aset lu bermanfaat gak buat publik? Ya. Kalau aset lu bermanfaat buat publik, orang akan makin percaya. Saya mohon maaf aja, kalau misalnya hari ini saya minta mobil, insya Allah dikasih sama donatur. Kenapa? Karena mobil yang sekarang yang saya pakai, ini pun memang akhirnya punya nilai manfaat yang makin lama makin berkurang dan butuh di-upgrade lagi, ya kan? Wah, Hilux sudah nggak enak nih dipakai nih, udah 3 tahun, udah 4 tahun nih, harus di-upgrade lagi. Upgrade, minta mobil nih di donatur kayak Bang Rul misalnya. Kalau saya dapat mobil nih, saya potong rambut nih, saya botakin, dapat. Dia 10 kali botakin rambut, 10 kali dia dapat mobil. Kan kebangetan Bang Rul. Enak dia rambutnya cepat panjang. Kalau saya rambutnya Allah buat panjang aja, malah ini kumis yang panjang bukannya rambut. Gitu. Nah, dan yang terakhir adalah personal branding butuh modal. Memang. Ya. Butuh personal branding butuh modal. Ya, kita pengen punya, jadi jangan juga akhirnya ngibul ya. Kayak kalau di iklan-iklan itu kalau nggak salah tuh ada fast food gitu kan, pengen dikira punya pacar cakep, dia naik angkot dan ada perempuan cakep foto bareng, ya kan? Dan jedengin baju masuk ke dalam ruang ganti, di foto baju bagus. Ternyata emang dia cuma pora-pora. Itu personal branding kan. Tapi memang akhirnya hari ini personal branding pun butuh modal. Kalau kita nggak pakai modal agak susah dengan dia personal branding. Nah, efek dari ini semua, kita akhirnya akan bertemu dengan orang-orang di publik ya. Jadi gini, efek dari personal branding yang kita miliki hari ini akan memberikan pilihan nilai tambah terhadap lembaga kita. Apa nilai tambah yang berdampak? Ada orang-orang, audiens, donatur atau publik di luar sana yang akhirnya suka dengan lembaga kita. Suka dengan lembaga kita karena program-programnya yang bagus. SR programnya bagus. Siapa yang nggak tahu program SR? Food box. Seluruh dunia tahu, baik dari makhluk halus sampai makhluk yang kasar. Tahu itu box itu karena ada di mana-mana. Cuma permasalahannya, kalau misalnya akhirnya kita hari ini tidak bisa memperkuat program-program kita, lalu digeser oleh lembaga lain yang memiliki program-program yang inovatif dan dia bombastis, maka lembaga kita akan turun. Kenapa? Karena orang yang suka dengan program-program kita pindah ke lembaga yang lain yang programnya jauh lebih bagus. Nah, apa fungsi personal branding? Ada karakter-karakter donatur, ada karakter-karakter audiens, ada karakter-karakter followers kita yang suka dengan lembaga kita karena kitanya, karena percaya, ya. Makanya akhirnya hari ini, dulu waktu awal-awal kita bangun, saya belum punya gerak bareng, orang-orang percaya dengan saya dalam menyalurkan rezekinya. Jadi nitipin uang ke saya.
Bang ini dong buang bang buat bantu si fulan yang sakit, yang si fulanah yang sakit, atau bantu dua apa yang sakit. Padahal saya nggak punya lembaga saat itu. Nah ketika akhirnya saya punya lembaga, kita ada di Gerak Bareng, akhirnya lembaganya jadi kuat karena personal branding kita kuat. Bang Zaki ada di Gerak Bareng nih, akhirnya saya donasi di Gerak Bareng gitu. Atau Kang Doni ada di SR, sebelumnya Kang Doni ada di lembaga apa ya? Kita pindah yuk semua yuk rame-rame donatur dari lembaga yang sebelumnya ke lembaga yang baru. Yang di situ ada Kang Doni, ada Bang Rul, ada Bang Gau dan lain-lainnya. Pindah tuh semua. Kenapa? Karena trust. Karena kredibilitas yang dibangun berdasarkan perjalanan personal branding yang dibangun oleh tokoh-tokoh yang ada di SR itu berdampak terhadap kredibilitas lembaga, personal social branding lembaganya. Akhirnya orang percaya dengan SR, berdonasi dengan SR karena di situ ada Bang Gal, ada Bang Rul, ada Kang Doni gitu. Jadi itu karena kitanya. Lalu yang ketiga yang lebih parah nih, yang lebih fanatik, itu pokoknya karena suka sama kita. Gitu. Itu karena personal branding juga. Pokoknya lu mau ngapain bang, lu mau bikin program sampah, lu mau bikin program nggak sampah, lu mau bikin program bagus nggak bagus, pokoknya gue percaya sama lu dah bang, gue donasi ke lu gitu. Nah itu yang udah cinta banget sama kita, itu efek dari personal branding juga. Tapi yang gini-gini tuh bahayanya adalah kalau dia sakit hati sama kita, left group langsung. Kalau dia sakit hati sama kita, wah kita bisa dijadiin target yang bakalan dicecer sama kita. Itu efek dari personal branding kita hari ini. Nah, dan ini yang akhirnya saya pikir personal branding akan berdampak positif buat lembaga kita yang kita usung hari ini. Bukan hanya lembaga, tapi gerakan yang mau kita usung. Bagaimana akhirnya hari ini saya terinspirasi dari kebaikannya Bang Gau dan Bang Rul untuk membantu orang terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Kang Doni, dan orang-orang menduplikasi apa yang dilakukan Kang Doni dan teman-teman SR lainnya, saya ngikutin. Syukur-syukur kalau misalnya apa yang saya lakukan hari ini lalu orang-orang lakukan, orang-orang jalankan, dan itu jadi kebaikan. Kalau bahasanya Bang Rul istilahnya ketuk tular kebaikan. Maka personal branding yang baik akan memiliki impact yang baik terhadap kebaikan. Kalau bahasa saya namanya melakukan percepatan kebaikan. Hingga akhirnya nanti akan banyak orang-orang baik di luar sana yang tergerak untuk melakukan hal yang serupa, kebaikan. Bukan bicara tentang personal branding lagi, tapi ini menjadi sebuah kebutuhan. Berbuat baik jadi sebuah kebutuhan. Kenapa? Karena sudah disampaikan oleh Bang Rul, Bang Gau, Kang Doni, dan teman-teman SR yang lainnya bahwa jadi orang baik itu adalah sebuah pilihan hidup. Gitu, Kang. Ini Kang Doni ngerti nggak nih saya ngomong beribad-beribad begini? Karena saya juga sambil lihat Google Maps di mana nih? Atau udah sampai Cibubur saya ini. Bentar lagi dah ya, masih ada waktu ya Kang ya. Masih, karena saya kejebak macet nih, jadi alhamdulillah. Ya buat teman-teman yang mau ada pertanyaan tadi, materinya daging sekali ya. Semua nggak ada tulangnya lah pokoknya. Nanti silakan langsung saja disampaikan melalui komen di Facebook saya, nanti langsung bisa dijawab oleh Bang Zaki. Tapi sebelumnya ini Bang, buat saya kira-kira ini ada dua hal. Pertama, apa sih tantangannya kaitannya dengan membangun personal branding itu? Mungkin salah satunya tadi ya, inkonsistensi. Relawan itu mungkin tantangan ya. Itu dulu Bang. Dan yang paling berat adalah ngejaga niat, Kang. Iya, ngejaga niat gitu. Karena kadang dengan kita membangun kayak saya nih hari ini, teman-teman kalau ngelihat saya, personal branding saya, identitasnya jelas. Kalau dari pakaian, pasti saya pakai sorban. Orang-orang berpikir ini personal branding ya, Kang. Tapi iya, ini efek dari personal branding adalah saya pasti pakai sorban. Teman-teman kalau ngelihat saya nggak pakai sorban itu pasti kayak bukan saya. Tapi kan teman-teman nggak tahu, saya kan gampang masuk angin, jadi leher saya kan mesti ketutup. Apalagi mobil saya Hilux, itu AC-nya dikecilin kagak bisa. Gitu. Bukan karena rusak, emang bawaan dari sononya begitu. Jadi saya pakai. Itu ngejaga niat, Kang. Ya, niat awalnya bukan personal branding, tapi nutupin leher. Tapi ternyata selanjutnya punya efek dengan personal branding. Ya udah saya lanjutin. Gitu. Akhirnya kan niatnya jadi berubah. Jadi mikirin hari ini pakai sorban apa, besok pakai sorban apa nggak puyeng akhirnya, Kang. Puyeng lah, Kang.
Gitu. Itu ngejaga niat yang paling simpel lah ya di awal-awal Kang. Gitu. Iya, iya. Gitu. Sebentar Kang, sebentar. Ini bukan saya tutup, saya ini dulu. Kuota saya habis ternyata. Oh gitu. Sebentar. Ya, ya. Nggak apa-apa, lanjut. Ya, silakan teman-teman. Ini Bang Zaki masih bersama kita. Silakan buat teman-teman yang mau tanya terkait dengan personal branding kah atau terkait dengan kegiatan Bang Zaki kah, silakan langsung di kolom komentar saja disampaikan. Selanjutnya ini Bang, sekarang kan marak nih ya, bermunculan komunitas-komunitas baru nih. Nah, pertanyaannya adalah yang penting, yang perlu didahulukan adalah mengenalkan branding komunitasnya atau personal branding foundernya. Nah, itu. Duluannya Nah, Mas, menurut Abang yang penting. Ini menarik Kang, ini menarik. Banyak teman-teman berpikir bahwa membangun lembaga itu kayak kita bikin akta notaris, cepret, jadi. Itu sebenarnya paling 3 bulan jadi tuh. Ya. Tapi teman-teman lupa, teman-teman di luar, saya sih nggak menyalahkan ya, tapi walau alam ya, masing-masing dengan perjalanan proses masing-masing, bahwa membangun personal branding itu nggak instan. Saya pernah membangun personal branding buruk tentang diri saya pernah melakukan itu, saya tes, sampai akhirnya saya dicitrakan oleh orang, Zaki sosok yang menyeramkan, bahkan absurd. Saya seneng, karena memang personal branding saya berhasil waktu itu, tahun 2010-an waktu itu saya bangun personal branding kayak gitu. Saya rusak nama saya. Gitu. Bahasanya saya rusak personal branding saya saat itu. Ternyata berhasil. Jadi image-nya jadi jelek. Saya perbaiki lagi. Gitu. Ternyata bisa. Jadi personal branding hari ini bisa kita bangun positif, bisa bangun negatif. Tapi memang prosesnya lama, nggak cepat. Nah, permasalahan hari ini banyak teman-teman di luar sana adalah mereka lupa bahwa personal branding itu nggak instan, butuh kesabaran, dan lupa juga dengan niat membangun personal branding. Kalau hari ini ingin membangun lembaga lalu membangun personal branding, itu energinya besar sekali itu, energi besar sekali. Maka yang mesti dilakukan oleh teman-teman hari ini adalah memastikan bahwa kita memang sejalan dengan kebaikan. Jangan sampai kita kontraproduktif dengan kebaikan, gitu. Karena mau personal brandingnya dibangun kayak gimana pun, kalau sebenarnya kita nggak suka dengan kebaikan, apalagi kita punya motif materi nih, gini yayasan ya, kalau gini yayasan enak nih, duit gue jadi banyak, gue bisa kelola uang nih, gue bisa nitip, bisa ngutang, bisa ngapain gitu ke lembaga, itu kacau. Maka pastikan bahwa hari ini teman-teman yang muncul dengan entitas lembaga baru, lanjutkan kebaikan itu tanpa akhirnya terpaku terhadap personal branding, gitu. Tanpa terpaku dengan personal branding. Kalau bahasanya Agim, kemuliaan itu adalah rahmat dari Allah. Image yang baik yang muncul karena kebaikan yang kita lakukan adalah memang rahmat dari Allah. Itu semuanya haknya Allah. Karena Allah nggak buka aja keburukan kita. Kang Doni nggak tahu siapa saya, gitu kan? Kalau tahu siapa saya, beda lagi, pasti minjem duit. Gitu kan. Enggak gitu. Ya, karena memang kita banyak nggak tahu tentang diri kita. Lalu kita memaksakan habis-habisan untuk membangun personal branding. Saya beberapa kali ketemu dengan gerakan-gerakan kebaikan yang akhirnya saya paksa mereka merubah lembaga mereka. Ayo, harus profesional. Jangan main di pencitraan lagi. Jangan sampai isu-isu kecil booming besar tapi nggak punya impact, gitu. Karena booming besar, bahasanya gini, kalau mohon maaf kalau saya bukan menyindir atau siapa, karena saya pernah menjadi bagian dari itu. Saya nggak pernah peduli dengan mau viral atau tidak viral. Saya cuma peduli dengan ini punya impact atau tidak. Kalau punya impact, ayo. Kalau nggak punya impact, nggak usah. Jadi jangan akhirnya kita menghabiskan energi dengan membuat narasi-narasi yang tidak membuat orang itu tergerak untuk berbuat baik, gitu. Karena di sekitar kita terlalu banyak orang-orang baik dan orang-orang yang suka dengan kebaikan. Ini catat nih Kang, banyak di sekitar kita suka dengan kebaikan tapi tidak mau berbuat baik, gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin postingan-postingan yang seru-seru,
Oh pasti ya, oh rame itu. Tapi giliran kita bikin postingan open donasi Kang, sepi banget. Gitu. Bukan saya, pokoknya sepi deh. Saya nggak ngerti, mungkin mereka takut kali ya dimintain donasi. Padahal kan nggak gitu juga. Kita bikin program juga bukan karena kita nggak punya uang ya Kang ya. Memang kan uangnya belum ada. Gitu. Nah ini yang sangat keliru. Akhirnya teman-teman menghabiskan waktu untuk melakukan pencitraan, menaikkan personal branding tanpa akhirnya meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan dan amalnya. Gitu. Dan itu yang akhirnya menghabiskan energi. Kita kejebak dengan popularitas tanpa akhirnya kita memiliki kuantitas dan impact yang besar. Makanya tadi juga saya sampaikan pada saat meeting pagi teman-teman gerak bareng. Saya hari ini ingin menggerakkan semua orang untuk bergerak, bukan berdonasi. Nggak perlu berdonasi ke kami, saya bilang gitu. Saya nggak perlu orang donasi ke gerak bareng. Kalau misalnya akhirnya mereka bisa melakukan kebaikan ke lingkungan mereka, mereka bisa melakukan kebaikan di tempat tinggal mereka, dan akhirnya ini terjadi percepatan kebaikan. Saya donasi nih ke Kang Doni misalnya, Kang Doni bisa pastiin nggak donasinya sampai ke tetangga saya? Kan belum tentu Kang, karena kita punya program, kita punya prioritas. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di luar sana. Ketika akhirnya tetangganya itu memang butuh bantuan, bantu saja, nggak perlu nitipin ke lembaga. Kenapa? Karena hari ini kita tidak butuh lembaga yang fundraisingnya besar, tapi menerima manfaatnya nggak besar, ataupun kebaikan yang dirasakan oleh masyarakat nggak besar. Dan itu akhirnya PR di masyarakat, akhirnya masyarakat tidak percaya dengan lembaga-lembaga yang akhirnya hari ini banyak dan bermunculan. Habislah waktunya untuk melakukan pencitraan, habislah dana hanya untuk biaya komunikasi, habislah ya dana hanya untuk ya memunculkan bahwa image bahwa kita adalah lembaga yang amanah dan terpercaya, tapi kenyataannya di lapangan publik sulit sekali mengakses, publik sulit sekali meminta bantuan, atau bahkan malah sikap-sikap kita bukan sikap-sikap seorang yang memiliki attitude yang ramah, yang akhirnya membuat mustahik, membuat muzaki, membuat orang-orang baik nyaman dengan apa yang kita lakukan sebenarnya. Akhirnya jadinya klise Kang, bukan kebaikan yang sebenarnya. Nah, karena personal branding hari ini dimunculkan kalau teman-teman nggak kuat niatnya dan nggak istiqomah, efeknya adalah kita kejebak sama jebakan setan. Amal-amal kita kayak followers, unfollow semua antara amal-amal kita. Amal-amal kita kayak grup-grup WA pada left group gitu ya. Jadi amal-amal kita juga akhirnya pada berguguran, sebagaimana banyak orang-orang baik hari ini berguguran di medan pertempurannya. Gitu, Kang. Jadi bagi teman-teman yang mendirikan lembaga baru atau komunitas baru itu, bagusnya pertama kali fokus ke apa nih menurut Bang Zaki? Program. Fokus pada program. Pertama fokus pada program, yang kedua adalah fokus pada kekuatan sendiri. Jadi jangan pernah berpikir bahwa akhirnya ayo open donasi, ayo buka rekening. Ya rekeningnya masih rekening pribadi. Gitu. Nah itu kan repot. Kecuali programnya akhirnya melakukan pelekatan kepada lembaga. Kayak misalnya saya pakai rekening pribadi, ayo donasi untuk program sekolah relawan misalnya, pakai masuk ke rekening pribadi, tapi saya melakukan pelekatan terhadap lembaga, itu masih aman. Karena uangnya nanti akan digeser ke lembaga. Saya ingat banget dulu waktu 2017 kalau nggak salah, GB waktu itu belum jadi lembaga. Saya kerjasama dengan Dompet Duafa untuk beli ambulan, dapat ambulan, uangnya saya setor ke Dompet Duafa, gitu, dan disalurkan kembali ke gerak bareng, dan kita belikan unit ambulan. Itu nggak jadi masalah polanya, karena itu lebih aman dibandingkan dengan akhirnya teman-teman hari ini menaikkan personal branding hanya untuk meningkatkan fundraising, tapi lupa bahwa lembaga hari ini punya hal-hal yang sifatnya administratif yang pasti didahulukan. Makanya ini saya sangat khawatir sekali, apalagi ini kaitannya dengan undang-undang yang berlaku ya. Saya beberapa kali saya coba ingatkan teman-teman, hati-hati dengan undang-undang yang berlaku. Saya bukan kenapa-napa, meskipun saya yakin teman-teman sekali open donasi bisa 50 juta.
Cuman sayang uangnya kalau hanya buat nebus teman-teman keluar dari dalam penjara. Gitu. Makanya penting hari ini ketika teman-teman nih di luar sana punya entitas baru, lembaga baru, gerakan baru, ayo dikekalkan kebaikannya dengan merapikan administratif. Itu yang pertama. Lalu setelah itu kedua, kalau misalnya kita ingin memperkuat program hari ini, saya berharap betul kitalah yang mempelopori kebaikan itu, bukan orang lain. Dalam arti kalau misalnya bisa pakai uang kita, pakai rezeki kita, atau pakai dana-dana yang terkumpul dari komunitas-komunitas kita atau internal kita, maka itu jauh lebih aman. Gitu. Saya ingat banget dulu kalau di Gerak Bareng kita punya grup relawan dan memang sebagian relawannya juga donatur. Kalau ada program-program kebaikan, biasanya kita lelang ke internal kan. Ayo siapa yang mau jadi donatur? Gitu. Jadi jangan sampai akhirnya hari ini kita mendirikan lembaga tapi kita sendiri nggak pernah donasi, Kang. Itu kaburomatan indallahi antakulu malataf alun. Waduh, dalilnya keluar itu. Ya kan? Lu nyuruh orang donasi, tapi lu nggak pernah donasi. Nah, kutu kupret tuh namanya kalau kata orang Betawi. Lu nyuruh orang beramal, tapi lu nggak mau beramal. Gitu kan? Lu nyuruh orang berzakat, tapi duit zakat lu nggak pernah lu salurin. Gitu. Ayo berdonasi ke lembaga kami. Dia donasi bukan ke lembaganya dia, tapi ke lembaga orang lain. Nah, itu kan jadi masalah. Gitu kan? Ya mesti ke lembaga dia dulu dong kalau dipercaya sama lembaganya. Gitu. Jangan setelah itu baru dia lepas ke lembaga yang lain. Itu penting akhirnya hari ini kita mengekalkan kebaikan kita dengan memperbaiki hal-hal yang sifatnya penting hari ini kita perhatikan. Kalau untuk lembaga-lembaga baru, ayo kita kekalkan kebaikannya dengan apa? Dengan rapikan administratif. Jangan fokus di personal branding karena habis. Karena biaya personal branding yang tadi saya sampaikan itu nggak murah, itu mahal. Ya, saya pernah ketemu dengan donatur kita, orang-orang baik di luar sana, para muksinin. Dia punya lembaga, dia donatur juga, dan dia punya gerakan kebaikan juga. Dan itu luar biasa. Gerakannya sunyi, senyap, tapi pasti. Menguatkan lembaga-lembaga yang ada di luar, menguatkan lembaga-lembaga yang dia punya, dan dia tetap istiqomah dalam kebaikan. Insya Allah lah, saya berharap relawan-relawan kita jadi orang-orang kaya, bukan karena keberadaan kita di lembaga, tapi karena keberkahan yang kita dapatkan pada saat kita berbuat baik hari ini. Ya makanya saya di teman-teman Gerak Bareng, kita tadi pagi aja patungan untuk beli makanan. Ya, dapat tadi kalau nggak salah 600.000. Gitu. Kemarin patungan buat beli sembako, buat donasi. Itu relawan-relawan yang model kayak Ucup ya penghasilannya ya dari dia ngamen apa dia dapat insentif dari teman-teman lainnya bisa pada nyumbang tuh 100.000, 50.000. Akhirnya relawan-relawan kita terbebas dari ngomong doang. Ayo ngajak orang donasi tapi nggak pernah donasi. Kan bahasanya seringkali orang mengatakan, ayo saya beramalnya dengan tenaga aja. Jangan. Sekali-sekali beramal dengan apa yang kita punya, uang, rezeki yang kita punya, itu jauh lebih membuktikan bahwa kita benar-benar serius dan ada dalam jalan kebaikan. Karena sebaik-baiknya sedekah adalah ketika kita lakukan di saat sulit, bukan di saat lapang. Kalau di saat lapang mah biasa. Pesan saya yang terakhir tadi, saya garis bawahi bahwa hari ini di era COVID kita butuh orang-orang baik jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Kenapa? Karena kita ingin bantu orang banyak. Maka kita butuh orang banyak untuk membantu banyak orang. Bukan hanya kita yang melakukan, tapi orang-orang kita harus gerakan untuk membantu banyak orang. Nah, selanjutnya, karena kita butuh, karena kita melihat kondisi sekarang makin buruk dan makin tidak baik, maka level kita harus kita naikkan. Bukan di level dermawan, bukan di level donatur, bukan, tapi di level itsar. Itsar itu puncak dari ukhuwah. Itsar itu mendahulukan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain. Kalau dermawan, dia masih bisa menyisihkan uangnya. Tapi kalau itsar, dia memberikan apa yang dia butuhkan bahkan untuk kebaikan orang lain.
Maka ini momen-momen terbaik di mana kita akhirnya harus membuktikan rasa ukhuwah Islamiyah kita bagi yang Islam. Kalau yang buat non Muslim ya ukhuwah watoniyah, ya rasa persaudaraan persatuan karena kita ada di dalam sebuah negara yang sama. Gitu Kang. Merinding saya dengarnya yang terakhir ini. Iya, saya juga tadi habis ditabokin masalahnya. Jadi di teman-teman itu pagi-pagi kita sering main tabok-tabokan, dalam arti sering dinasehatin sama teman-teman. Tadi pagi juga saya habis dinasehatin tentang masalah apa tuh istilahnya itu, jangan mengambil hak orang lain tanpa sadar dan bahkan membenarkan perilaku tersebut. Apa saya lupa istilahnya, dan saya diingatin itu sama relawan. Akhirnya ya kita sama-sama belajar. Makanya saya juga senang akhirnya hari ini dikasihkan ruang sama Kang Doni untuk bisa berbagi juga. Di satu sisi juga memang kita perlu Kang saling mengingatkan satu sama lain. Saya juga sering minta nasihat dari Bang Gau. Jadi waktu kalau lagi futur, lagi lemah gitu, butuh penguatan, saya sering datang ke tempatnya Kak Iman Surahman hanya untuk ketemu anak yatimnya, minta didoain. Saya sering kali ketemu dengan Ustadz Ismaidas hanya sekedar minta nasihat dan diomelin nih, diomelin sedikit. Saya sering ketemu Ustadz Sahal hanya untuk minta kopi sambil diruqyah gitu kan. Saya juga sering ketemu dengan guru-guru kita, ada Pak Arifin, ya, ada Mas Fikri, ya, ada senior-senior di dunia relawan hanya untuk menerima wejangan dan menerima inspirasi dari mereka. Karena kita yakin bahwa gerakan kebaikan ini berdasarkan ukhuwah keislaman kita, Kang. Bukan hanya bicara tentang kemanusiaan. Karena kemanusiaan itu kata-kata yang baru saja muncul jauh, ya, jauh sebelum jauh setelah kata-kata ukhuwah Islamiyah itu muncul. Maka hari ini kita berangkat dari nilai-nilai yang baik, kita berangkat dari semangat spiritual kita yang baik, ya. Kita berangkat dari sebuah rasa keimanan kita yang akhirnya kita meyakini jalan yang kita lakukan hari ini adalah jalan kita menuju surga. Amin. Ya. Terakhir Kang, ini udah mau jam, ya udah mau 1 jam. Closing statement dong buat terkait dengan perlunya personal branding buat teman-teman relawan. Iya, pesan saya terakhir di sore ini di bulan Sya'ban menuju Ramadan, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk semua teman-teman yang mendengar siaran ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan tanpa ada kekurangan satu pun, dan kita juga bisa menjalani ibadah bulan Ramadan tanpa ada ketakutan dengan wabah yang sekarang sedang terjadi di negeri tercinta ini. Dan di tengah ini, di tengah kemacetan ini, di tengah safar saya ini, saya juga doakan teman-teman semoga dalam kesehatan selalu, Bang Gau, Bang Rul, Bang Buyung, Kang Doni, dan teman-teman sekolah relawan lainnya. Begitu juga orang-orang baik yang membersamai gerakan-gerakan yang ada di sekolah relawan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, kesehatan, dan keberkahan hidupnya. Terakhir saya sampaikan bahwa personal branding kita hari ini adalah jalan kita menuju kesempurnaan pribadi. Maka jalanilah dengan serius bagaimana kita mengambil contoh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman kita yang memiliki bukan personal branding, tapi memiliki akhlak yang sangat-sangat mulia yang akhirnya menjadi rujukan kita dalam menjalani personal branding kita hari ini. Personal branding kita hari ini kita jalankan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berharap bahwa semakin banyak orang yang tergerak membersamai kebaikan kita, maka semakin banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dirasakan oleh banyak orang, dan insya Allah akan jadi sebuah kebahagiaan manakala baldatun thayyibatun walaupun kufur bisa tercipta di negeri ini, karena kebaikan-kebaikan yang senantiasa kita bisa temukan dimanapun, dalam aktivitas apapun, di sudut masyarakat manapun, dan kita bisa melihat keberkahan di negeri ini, dan mudah-mudahan negeri ini menjadi yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu Kang. Dan mudah-mudahan personal branding kita hari ini menjadi jalan kita
menuju ke surga. Amin amin ya rabbal Amin. alamin. Terima kasih banyak nih Bang atas Ya, waktunya, kesempatannya. siap. Mudah-mudahan lain waktu bisa diundang lagi untuk live bareng saya. Insya Allah bulan Ramadan ya, dengan topik yang berbeda. Ya, diundang buka puasa Kang kalau bisa sih. Siap. Biar ada minumannya, nggak ada minuman. Kalau jam 4 belum boleh minum pas puasa Bang. Iya. Ya sambil nunggu buka puasa kita ngemil-ngemil dulu boleh. Siap. Baik Bang, makasih banyak ya. Ya, Semua sampai tujuan. Salam buat siap. keluarga. Masih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu tadi sharing bareng Bang Ahmad Zaki ya terkait dengan personal branding. Dan memang para relawan itu dibutuhkan personal brandingnya. Untuk apa? Untuk membantu kebaikan baik buat lembaga. Dan bukan hanya saja buat lembaga, tapi buat diri kita pun buat kebaikan semuanya. Gitu. Jadi tentukan personal brandingmu sejak sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.